Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading kamu minggu ini atau kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama itu Astro Oracle kamu adalah 8 house ya. 8 house itu adalah rumah ke-8 selain rumah ke-12. Jadi kayak kata kuncinya kan misteri ya. Jadi mungkin kamu sedang tertarik dengan hal-hal yang misterius atau dengan hal-hal spiritual karena rumah ke-8 itu selain rumah kegelapan berbicara juga tentang hubungan yang lebih mendalam, berbicara keterhubungan kita dengan manusia secara mendalam, terus juga berbicara tentang filosofi, terus kayak tarot, spirituality itu juga ada di rumah ke-8 gitu. Jadi kayak sebuah perjalanan atau sebuah pilihan yang kamu buat gitu untuk menyelami hal-hal yang mungkin tadinya tidak kamu selamin atau tidak terpikir sebelumnya ya. Dan bisa jadi juga sebagian dari kamu entah kenapa aku terpikir bukan mendapat bertemu dengan seseorang di mana di dalam hubungan ini kayak jadi hubungan yang berbeda karena apa sama-sama mencari sesuatu koneksi yang dalam gitu. Bukan level permukaan aja di mana sama-sama misalnya bisa vulnerable, bisa bicara kayak heart to heart gitu, bisa sama-sama membahas hal-hal yang tadi misalnya berhubungan dengan spiritual, psikologi, filosofi, atau benar-benar bisa heart to heart tuh dalam artian gue pernah misalnya membahas trauma dan proses pemulihan, yang satu misalnya lagi ada problem dan bisa bisa being vulnerable ya karena nggak semua hubungan itu entah pertemanan entah hubungan romantis punya wadah untuk semua orang di dalamnya ya untuk bisa vulnerable dan aku mendapatkan vibe seperti itu dengan setelahnya juga ada energi Cancer immerse gitu. Immerse itu dalam artian benar-benar menyelami misalnya gini, emosi kamu apapun itu rasakan gitu, nggak lari, nggak cari distraksi, nggak nggak apa ya, nggak melakukan hal-hal supaya nggak merasakan hal itu gitu ya. Lalu yang kedua kayak immerse dalam artian melakukan sesuatu hal tuh benar-benar fokus kamu di situ, benar-benar hati kamu di situ. Atau ini sebuah reminder untuk kamu kayak kalau misalnya kamu belum hidup dengan passion kamu gitu, bekerja dengan passion kamu, apa gitu satu aktivitas atau kegiatan atau apa satu hal yang kamu lakukan ketika kamu benar-benar menyelami di situ, kamu lupa waktu dan fokus kamu cuma ada di situ. Ya, terus juga ini entah kenapa energi waternya kuat banget ya. Apa di sekitaran kamu nonton ini tema emosi, tema perasaan, tema keterhubungan antar manusia, atau kamu lagi belajar meregulasi untuk upgrade gitu dalam hal emosional spiritual. Yang jelas energi airnya kuat banget sih menurut aku ya. Terus yang terakhir Astro Oracle kamu adalah energi Aquarius. Kita nggak bicara Aquarius sebagai zodiak ya, tapi sebagai kata kuncinya kolaborasi. Ini energi Aquarius yang kolaborasi, yang humanistik, punya visi kayak 1000 langkah di depan gitu. Energi Aquarius itu adalah keunikan di mana belum tentu pada saat ini semua orang bisa lihat, tapi energi Aquarius itu udah sampai di jauh di masa depan. Seperti itu. Mungkin semesta menitipkan satu visi, suatu ide, suatu pemikiran atau panggilan di hati kamu untuk sesuatu kemanusiaan for something bigger gitu. Seperti itu ya. Karena tadi dengan rumah ke-8 itu ada sesuatu yang dalam dan signifikan gitu, dengan perjalanan tema tadi yang berhubungan dengan rumah ke-8, mungkin dengan kamu menyelamin hal-hal itu, kamu melihat sesuatu nggak cuma tentang hidup kamu, tapi juga, humanity secara lebih lebih luas lagi gitu. Oke, yang berikutnya, a new phase is beginning, fase baru dimulai. Jadi siapkan diri kamu yang tadi mungkin ada seseorang yang entah ini konteks romantis atau enggak, tapi ini jadi sebuah hubungan yang berbeda di mana tadi dalam ya, hubungannya dalam dan bisa kalian tuh sama-sama melihat jenis hubungan yang sebelumnya itu kayak berbeda gitu, signifikan dalam level kedalaman, kematangan emosional untuk bisa punya wadah semua orang di dalamnya itu bisa vulnerable gitu, bisa membuka hati, membuka diri, bisa menunjukkan sisi rapuhnya, seperti itu ya. Lalu bisa juga fase barunya itu berhubungan dengan emosi kamu atau yang tadi energi Aquarius, kemanusiaan, kolaborasi, atau sebuah visi yang semesta kayak kasih ke kamu gitu untuk kamu lakukan sesuatu dengan hal itu. Tema besar kamu adalah Queen of Pentacles dengan root chakra gitu. Entah kenapa apa ya, kayak Queen of Pentacles tuh harusnya energi berlimpah gitu, tapi juga ada energi kegelisahan dan di situ root chakra. Kegelisahan itu bisa jadi ya root chakra kamu tuh ada kayak blok gitu atau butuh dipulihkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan meditasi. Terus juga aku punya referensi track tentang cakra gitu ya, mulai dari paling bawah sampai paling atas. Itu juga bisa kamu dengerin sambil kamu meditasi. Sambil didengerin aja nggak perlu meditasi juga bisa gitu. Terus kamu lihat gitu, akar kecemasan kamu apa? Akar rasa takut kamu apa? Akar hal-hal yang membuat kamu tidak merasa aman itu apa? Karena itu semua isu yang muncul ketika cakra kamu nggak seimbang atau ada bloknya seperti itu ya. Dan juga selain tema root chakra ada tema tentang keberlimpahan. Terus juga cara kamu melihat abundance itu kayak
aku melihat ada suatu hubungannya dengan rasa aman, gitu ya. Mungkin di antara penonton aku ada yang berpikir bahwa ketika aku mencapai suatu titik finansial tertentu, suatu titik karir tertentu, aku baru merasa aman, baru merasa tenang, baru baru deh kegelisahan semua aku itu hilang gitu. Tapi aku rasa enggak gitu ya. Taruhan deh ketika kamu sampai di titik itu, dan kamu misalnya udah kerja keras banget, kamu nyampe di situ, belum tentu rasa itu hilang gitu. Jadi problemnya bukan bukan di seberapa banyak atau apa saja yang sudah kamu capai, tapi ada sesuatu nih yang belum beres, kamu abaikan dan kamu berpikir bahwa sesuatu hal lainnya itu bisa menambal itu semua. Nah, lalu yang jadi blessing kamu adalah, Nine of Cups dan Throat Chakra gitu. Nine of Cups itu kan energinya sendiri udah bahagia gitu ya, kayak ada sesuatu hal yang, wish fulfillment, bahagia sempurna, kamu sendiri pun kamu bisa menemukan bahagia dengan menikmati itu. Kayak punya waktu sendiri, kamu jomblo pun nggak masalah, kamu bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan dalam momen kamu sehari-hari. Kamu tahu gimana bikin diri kamu happy. Itu dengan energi Nine of Cups. Selain ada energi wish fulfillment. Lalu dengan Throat Chakra gitu ya. Kayak aku gini, di antara kamu yang nonton ini, kamu tuh seneng sesuatu yang berhubungan entah berbicara nih misalnya kayak kayak aku gini ya nge-YouTube atau ada yang bernyanyi dan kamu senang dengan hal itu, sesuatu yang berkomunikasi, bernyanyi yang berhubungan dengan tenggorokan kamu, itu passion kamu dan ketika kamu melakukan itu dengan senang, ini akan mendatangkan sesuatu buat kamu karena dua kombinasi ini kayak posisinya ada di blessing kamu gitu. Jadi entahlah kamu itu memang karir kamu atau bukan, ketika kamu tetap senang melakukan hal yang senang kamu lakukan itu akan mendatangkan sesuatu buat kamu gitu ya. Terus kamu bertanya, "Enggak kah? Aku udah lama nyanyi," misalnya gini. "Aku nyanyi buat hobi aja terus gak kemana-mana." Kamu gini, pikiran manusia itu terbatas ya dan memang kita di fisik kita manusia ini ya, bukan di fisik yang spirit gitu, memang pikiran kita akan terbatas gitu. Karena kalau kita tahu semua nggak seru gitu perjalanan kita jadi manusia. Pikiran kita terbatas, nah makanya kita bisa juga sangat membatasi kayak keajaiban-keajaiban yang mungkin nanti kita temukan di luar pemikiran kita yang terbatas itu. Aku cuma bisa bilang gitu sih. Terus yang jadi tantangannya adalah strength dan passion, sabar. Tadi ya, ada sesuatu yang berhubungan dan sabar, berproses, mungkin ada sesuatu hal yang kamu usahakan selama ini, karena dengan new phase is beginning, fase baru dimulai, mungkin selama ini kamu sedang membangun sesuatu, terus tadi dengan energi Queen of Pentacles, itu kan prosesnya lama ya, terus ada rasa aman juga gitu, terus mungkin dengan proses kamu itu kamu merasa gelisah gitu ya, dan mulai nggak sabar, nah ini sebuah reminder buat kamu, oke? Lalu yang berikutnya, sesuatu yang akan kamu temuin, Two of Pentacles dan Walking Away. Entah kenapa kayak aku terpikir pernah berbicara ini di reading-reading sebelumnya tentang menimbang-nimbang untuk meninggalkan suatu situasi, suatu hubungan ya. Karena Two of Pentacles ini kan energi pertama sibuk gitu ya, sibuk banyak yang dikerjakan, sibuk membagi prioritas atau sibuk bukan, atau memilih gitu di antara dua pilihan dan karena konfirmasinya walking away, kayak kamu memilih bertahan atau pergi dari situasi ini, dari hubungan ini, atau kamu udah merasa capek, udah nggak bisa nih juggling dengan banyak hal, misalnya pekerjaan, keluarga, kesehatan, hobi, pertemanan, kayak ada banyak hal yang kamu kamu apa ya, kamu kasih fokus perhatian energi kamu, terus kamu sampai di titik capek dan kamu merasa, oh kayaknya harus ada yang aku kurangin atau aku cut, seperti itu. Dan advice-nya satu lagi buat kamu adalah Hangman dikonfirmasi sama adjacent possibility. Ini jelas sih udah dengan dua kombinasi ini tuh ada sesuatu yang nggak kelihatan sama kamu, butuh suatu perspektif atau kayak melihat dari angle yang berbeda untuk kamu bisa lihat bahwa peluang kesempatan itu atau jodoh itu atau ada hal-hal tertentu yang sebenarnya kamu cari, kamu tunggu, kamu ingin, tapi seperti ketutup jalannya gitu loh karena ada problem dengan perspektif yang tadi juga mungkin akarnya juga dari root chakra tadi ya tentang rasa aman, rasa stabil, rasa bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa mengisi mengisi atau mengobati rasa gelisah itu, cemas itu. Jadi itu kayak semacam menutup pandangan kamu gitu loh. Makanya dengan Hangman itu kan tentang perubahan perspektif, momen hidayah, pencerahan gitu untuk melihat hal-hal yang sebenarnya kamu mau atau kesempatan yang kamu mau itu ada sebenarnya dekat kamu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.